Bismillahirrahmanirrahim. Kemenangan selalu bersama dengan kesabaran. Allah mengatakan ma'a. Nabi SAW mengatakan ma'a. Ma'a itu berarti with. Kebersamaan. Ada ma'iyah. Kalau kebersamaan, saya tanya. Contoh sebuah analogi. Khalid bersama Ali berjalan berbarengan. Sama satu lagi narasinya, Khalid berjalan setelah Ali. Yang ada kata kebersamaannya yang pertama atau kedua? Yang pertama. Karena berbarengan. Ciri bersama itu berarti berbarengan. Kalau ba'da berarti after, setelah. Dan Nabi SAW mengatakan anna nasra ma'as sabri. Kemenangan selalu berbarengan datangnya bersama kesabaran. Maka ketika seorang bersabar, mafhum mukhalafahnya berarti apa? Sangat dekat dia peluang menuju kemenangan. Itulah mengapa ketika Allah Ta'ala mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah kemenangan itu sangatlah dekat. Sebagaimana dekatnya kesabaran, maka kemenangan sejajar datangnya berbarengan bersama kesabaran. Itulah judul yang kami ambil pada kesempatan kali ini, diambil dari penggalan hadis Nabi SAW, kemenangan dalam hal kesabaran. Hadirin hadirat Allah SWT, kisah yang paling banyak menceritakan tentang kesabaran, tebak kisah siapa? Siapa? Ternyata para ulama hampir semuanya berpendapat bahwa kisah yang paling lengkap membahas tentang kesabaran adalah kisah Nabi Yusuf. Karena kesabaran itu ada 3. Sabar untuk tidak bermaksiat. Yang kedua, sabar dalam berbuat ketaatan. Yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah. Dan Nabi Yusuf pernah ngalamin 3-tiganya dan sukses 3-tiganya. Tidak semua kisah menceritakan tentang sabar ketika menjadi seorang pemimpin pejabat. Ataupun kesabaran ketika menjadi pemimpin pejabat tidak dirasakan oleh mereka juga yang pernah merasakan ketika menjadi orang susah. Contoh, Nabi Sulaiman seorang raja dan nabi. Belum pernah ada narasi Nabi Sulaiman hidup miskin, belum. Berarti Nabi Sulaiman belum pernah dapat pahala sabar dari jalur miskin. Sebaliknya, banyak di antara kisah-kisah yang hidup dari awal sampai akhir miskin dan belum pernah merasakan kenikmatan dan kesabaran digoda oleh wanita. Nabi Yusuf pernah. Sehingga sabar Nabi Yusuf adalah sabar yang lengkap. Dan para ulama menjelaskan bahwa kisah Nabi Yusuf adalah perpindahan dari satu sabar kepada kesabaran lain. Satu stage sabar kepada kesabaran lain. Satu model kesabaran kepada model kesabaran yang lain. Jadi makanya kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah yang paling mengakomodir semua bentuk jenis kesabaran. Kisah Nabi Yusuf. Dan ternyata kalau kita baca, satu-satunya kisah dalam Quran yang runut pembahasannya dari awal sampai akhir, yang latarnya itu runut dari awal sampai akhir, gak mencar-mencar. Anda kalau bahas kisah Nabi Musa, ada di surah Al-Qasas, ada di sebagian surah Al-Baqarah, ada sebagian di surah yang lain. Tetapi berbeda dengan surah Nabi Yusuf yang dari awal sampai akhir dibahas dalam satu surat. Kemudian awal dan endingnya nyambung. Awal tentang mimpi,
dan akhirnya tentang wujudnya mimpi tersebut, yaitu sujudnya saudara-saudaranya kepadanya. Dan ternyata kisah Nabi Yusuf membahas dari sisi pertama, kesabaran ketika apa? Yang pertama, sabar ketika apa? Sebelum itu, jauh kita urutan dari awal. Sabar ketika dicintai, paling dicintai oleh ayahnya. Sabarnya tentang cinta. Orang kalau terlalu terspotlight di antara yang lain, dia punya burden yang lebih dibanding orang lain. Contoh, ada seorang guru, ada 35 siswa di dalam kelas. Guru ini pernah melihat salah seorang murid dapat nilai 100 dalam ujian matematika misalkan. Otomatis guru akan terspotlight kepada murid yang dapat 100. Dan ketika si murid dapat nilai tiba-tiba 50, jadi beban gak buat dia? Beban dong, karena dia sudah terspotlight sebelumnya. Kalau dia tidak terspotlight sebelumnya, dapat nilai 50, guru gak notice. Ya gak? Orang kalau sudah ada dapat attention di awal, akan sulit mempertahankan citra baik dibanding biasa-biasa aja kemudian jadi baik. Nabi Yusuf terspotlight di antara anak-anak lainnya. Kesabaran ketika dicintai. Dicintai itu butuh kesabaran. Anda tahu, seseorang ketika dia mendapatkan kecintaan, itu terkadang bisa memudaratkannya. Betapa sering kita lihat ada artis terluka gara-gara fansnya. Itu kan gara-gara dicintai, bener gak? Jadi tidak selalu dicintai itu enak-enak aja, nggak selalu. Dan kecintaan Yakub kepada Yusuf yang berlebihan dan penunjukan sikap Yakub yang terlalu berlebihan kepada Yusuf, inilah yang menjadikan anak-anak lainnya cemburu. Baru datang kesabaran berikutnya. Sabar apa? Ketika dihasadi oleh saudara-saudara lainnya. Ini baru 2 sabar. Ini belum sampai sabar yang di penjara, belum sabar ketika dilupakan oleh orang di penjara, belum. Baru 2 sabar. Sabar adalah ketika Nabi Yusuf masih berinteraksi dengan mereka di dalam rumah. Nabi Yusuf nggak protes. Nabi Yusuf nggak merasa bahwa dirinya dilukai, karena tidak pernah ada cerita Nabi Yusuf mengeluh tentang saudara-saudaranya. Sabar ketika dirinya tidak suudzon kepada saudara-saudaranya. Padahal momentum dia berada di rumah sangat mungkin untuk dicelakai kapanpun. Nabi Yusuf bisa bersabar untuk diajak main oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf bisa bersabar untuk tidak melakukan kezaliman apapun ketika dirinya dimasukkan ke dalam sumur, ketika dirinya difitnah, ketika dirinya diambil oleh seorang yang lewat, kemudian dijual ke pasar sebagai seorang budak. Nabi Yusuf memiliki kesabaran lagi, dibeli oleh menteri untuk dijadikan pembantu menteri. Dan Nabi Yusuf bisa bersabar untuk menjadi pelayan. Nabi Yusuf bisa bersabar untuk kemudian digoda. Dan Allah membahas kesabaran demi kesabaran, kesabaran sampai ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah terwujudnya mimpi Nabi Yusuf berupa sujudnya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang dan rembulan, matahari dan rembulan juga ikut sujud kepadaku. Dan hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan kesabaran Nabi Yusuf mana yang lebih berat? Kesabaran ketika dirinya dicemplung ke dalam sumur, sabar ketika di penjara, sabar ketika dilihatin sama ummahat Mesir, ummahat Mesir.
ibu-ibu Mesir ya. Kan dilihatin tuh ya sambil memotong jari, qata'na aydiyahun. Memotong jari-jari mereka. Sabar ketika digoda oleh Zulaikha. Sabar mana yang lebih berat? Sabar ketika digoda oleh Zulaikha. Meskipun para ulama mengatakan tidak ada narasi hadis Zulaikha, karena nama yang disebutkan dalam Quran adalah Imra'atul Aziz. Tetapi Zulaikha adalah penamaan dari Israiliyat. Dan kita boleh menamai apa yang dinamakan oleh Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Quran maupun hadis. Jadi sebagai keterangan tambahan. Sebagaimana kata Nabi SAW, hadithu an bani Israel wala haraj. Kalian boleh meriwayatkan hadis dari Bani Israel, tidak masalah. Para ulama mengatakan selama tidak bertentangan dengan hadis sahih dan Al-Quran. Kalau bertentangan maka ditolak. Tapi kalau ada informasi tambahan yang tidak menyelisihi hadis ataupun ayat, maka diterima. Boleh. Selama tidak dijadikan sebagai patokan kebenaran, para ulama mengatakan boleh diriwayatkan tapi tidak didustakan, tidak pula dibenarkan. Jadi cuma diriwayatkan tapi tanpa dibenarkan atau didustakan. Maka misalkan namanya Zulaikha. Karena kesabaran, ketika kita bisa tidak sabar, kita bisa memilih untuk tidak sabar. Artinya sabar pilihan lebih berat daripada sabar nggak ada pilihan. Sabar ketika ada option lebih berat daripada sabar ketika tidak ada option. Pada saat Nabi Yusuf digoda oleh Imratul Aziz, adakah optionnya? Ada. Nabi Yusuf bisa saja mengiyakan. Dan ketika itu Allah membahas bagaimana ungkapan yang Allah bahas adalah wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ada ungkapan dan pintu-pintu tertutup. Kenapa Allah bahas narasinya dengan pintu tertutup? Kenapa? Para mengatakan sebegitulah fitnah terbesar ruang-ruang privat. Kalau hari ini bukan pintu tertutup, tapi chat yang kita berduaan saja, telepon yang kita berduaan saja, ruangan yang kita berduaan saja. Yang inilah yang menjadi penyebab utama segala kefahisan bisa dimunculkan. Betapa banyak pacaran dimulai dari chat berdua, perselingkuhan dimulai dari chat berdua, dan berbagai macam kemungkaran lain dimulai dari ranah privacy. Dan itu Allah abadikan wa ghallaqatil abwab. Allah jelaskan keadaannya ketika itu pintu tertutup. Artinya begitu bahayanya ranah privat jika dimasuki oleh orang sembarangan. Makanya mengapa di dalam syariat ada batasan-batasan di mana seorang tidak boleh asal masuk ke ranah privatnya orang yang bukan menjadi hak miliknya. Gak boleh orang asal masuk rumah sebelum izin. Gak boleh orang asal ketuk pintu orang dan masuk tanpa izin. Dan itulah yang harusnya kita fahami, ranah-ranah privacy. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sabar di atas kemaksiatan, sabar untuk tidak bermaksiat, dan sabar untuk menjalani ketaatan lebih berat daripada sabar ketika menerima musibah. Karena sabar dua ini tidak ada, sabarnya adalah sabar pilihan. Sedangkan sabar ketika tertimpa musibah adalah sabar terpaksa atau sabar tidak ada pilihan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, perlu menjelaskan sabarnya Nabi Yusuf adalah sabar yang ditularkan dari ayahnya. Masih ingat bagaimana ayahnya ketika mendapati kabar bahwa Nabi Yusuf itu dikatakan dimakan oleh serigala? Apa yang ayah katakan? Fasabrun jamil. Kesabaran adalah kesabaranku, kesabaran yang indah. Kesabaranku adalah kesabaran yang cantik. Kesabaranku adalah, kalau bahasa Gen Z-nya, kesabaran yang estetik. Kesabaran yang indah.
fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Para ulama menjelaskan bahwa kesabaran orang tua bisa menular kepada kesabaran anak. Jadi umumnya kalau orang tuanya sudah bisa bersikap sabar, maka anak pun akan mengikuti yang lebih utama. Sehingga kesabaran yang dilakukan oleh Yusuf itu kesabaran yang diadopsi dari kesabaran ayahnya sendiri. Dan para ulama juga menjelaskan, berarti sabar itu ada yang sabar grade rendah, ada yang sabar grade tinggi. Umumnya kita tahu sebuah produk yang bagus itu, saya tanya, produk mahal, let's say tas. Apa yang membuat tas bisa menjadi mahal? Kalau brand-brand besar, apa yang membuat brand tas itu jadi mahal banget? Apa yang lebih tepat? Fokus, bukan namanya. Brand itu kan hasil dari pembuktian dia terhadap janji, ya kan? Kalau dia bisa membuktikan tagline sesuai dengan realitanya benar. Tapi yang menjadi intinya, mahal itu karena fokus on detail, benar gak? Dia bukan fokus dari look doang dari jauh, tapi juga dari detail. Baju abaya. Anda kalau ke Saudi beli abaya Syarqiyah, Karaz, itu bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta. Serius. Saya sempat mikir, bahkan ada yang 10 juta harganya. Ini apa yang bedain? Saya nanya ke pedagangnya. Kata dia detail. Ente lihat nih detailnya nih, kata dia. Dari ujung ke sini sampai bawah ada detail. Presisi letaknya. Karena detail itu akan equal dengan namanya keindahan. Artinya sesuatu ketika dikatakan estetik, berarti sudah sampai tahap memperhatikan yang detail, benar gak? Sabar yang indah adalah sabar yang sampai puncak, di mana dia sudah sampai mempertahankan hal-hal yang detail. Sabar yang sudah memperhatikan sama sekali tidak terucap dalam lisannya keluhan. Tidak terucap sama sekali dari benaknya pengulangan memori kepada hal-hal yang lalu. Tidak terbayang darinya bagaimana caranya balas dendam. Tidak terbayang baginya bagaimana orang ini doakan keburukan. Sabarnya sabar yang elegan. Berarti ada sabar yang kualitas rendahan. Sabar yaitu sabar di lisan. Suaranya dia bilang saya mah sabar. Tapi pakai kata tambahan kebun binatang setelahnya. Tidak sabar. Saya sabar. Tapi nada intonasinya 100 oktav. Gimana sabar? Ini sabar yang rendahan berarti. Sabar yang tidak selaras antara lisan dengan hati. Sabar yang juga elegan adalah sabar yang bisa menjadikan kita merasa lebih tenang dan fokus kepada apa yang di depan. Jadi sabar yang gak ngungkit. Sabar yang fokus kepada apa yang di depan. Sabar yang berusaha untuk melihat apa yang menjadi hikmah di balik itu. Gak lihat daripada apa yang menjadi keluh kesahnya. Bahkan dia lebih memilih itu terjadi kepadanya dibandingkan tidak terjadi kepadanya. Karena ketika sudah terjadi kepadanya berarti itu Allah yang pilihkan. Makanya ada ungkapan ini disebutkan kepada para salafus saleh. Bila aku berdoa dan doaku diijabah, maka aku berbahagia 1 kali. Tapi bila aku berdoa, doaku tidak diijabah, aku berbahagia 10 kali. Kok 10 kali bisa? Sebab yang pertama, yang diijabah adalah pilihanku. Adapun yang kedua, yang terkabulkan adalah pilihan Allah. Aku lebih senang pilihan Allah ada padaku dibandingkan pilihanku ada padaku. Ini tingkatan berbeda. Di mana orang lebih senang dengan segala keputusan Allah yang ada pada dirinya. Jadi dia bisa have fun dengan musibah-musibahnya. Karena tahu itu telah Allah pilihkan, dan ketika zat terbaik yang menciptakan kita
telah memilih karena suatu, otomatis dia akan memilihkan yang terbaik. Hadirin, orang ketika dirinya sudah punya segalanya, saya tanya, kalau dia, contoh deh saya, Anda adalah keponakan Raja Salman, misalkan, gak usah ponakan deh, terlalu dekat, tetangga 10 kilo, misalnya, umumnya punya segalanya. Dan orang ketika sudah punya segalanya akan beli sesuatu yang paling dia mampu, yang paling bagus. Dia akan pilihkan untuk anaknya yang paling bagus. Dia akan pilihkan untuk orang-orang terdekat yang paling bagus. Dan Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita kepada anak kita. Artinya kasih sayang Allah melebihi kasih sayang kepada ibu kepada anak. Dan mustahil Allah pilihkan hambanya yang buruk, sehingga Allah pilihkan yang baik. Makanya para ulama mengatakan tidak ada namanya takdir buruk. Takdir baik dan buruk itu menurut kacamata manusianya saja. Di sisi Allah semuanya takdir itu baik. Menurut manusia ada takdir buruk. Tapi di sisi Allah pada akhir, Ustadz, coba kalau menurut pandangan kita, diciptakan iblis oleh Allah Ta'ala itu buruk. Menurut pandangan kita. Tapi menurut pandangan Allah, Allah bisa lebih mengetahui siapa yang jujur karena tergoda atau tidak tergoda oleh iblis, dan siapa yang tidak jujur karena tergoda oleh iblis. Artinya semua takdir itu baik. Makanya kalau kita lihat lafaz dari hadis dalam Arba'in Nawawiyah itu hadis kedua. Kalau dalam hadis Sahih Muslim hadis pertama. Hadis tentang iman. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Mal iman?" Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kemudian wal yaumil akhir, yang terakhir baru wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini semua tanpa kata-kata tu'mina di awalnya, kecuali satu doang di depan. Tapi ternyata ada tambahan kata tu'mina lagi sebelum beriman kepada takdir, qada dan qadar. Para ulama mengatakan di antara 6 takdir ini, di antara rukun iman yang 6 ini, yang paling banyak terluputkan dan paling pertama kali dicabut ilmunya adalah iman kepada takdir. Di antara yang 6 ini, yang paling rawan, dan hari ini benar. Permasalahan anak-anak muda hari ini adalah tidak beriman kepada takdir. Dan salah satu penyebab maraknya mental illness, mental health, salah satu, bukan satu-satunya ya, itu adalah keraguan terhadap takdir hari ini. Makanya Nabi SAW memberikan perhatian khusus dengan mengucapkan tu'mina lagi. Padahal bisa saja antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa bil qadari khairi wa syarri. Bisa. Tapi Nabi tambahkan wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Menunjukkan bahwa qadar adalah hal yang wajib diimani dan paling rentan untuk hilang. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kesabaran Nabi Yusuf adalah kesabaran yang bertubi-tubi. Bayangkan bagaimana dirinya ketika dulunya adalah anak kesayangan, tiba-tiba menjadi seorang budak di negeri antah berantah dan difitnah. Kemudian Nabi Yusuf dilupakan oleh kawan yang dipenjara karena Nabi Yusuf pernah mentakwilkan mimpi dan berharap takwilan mimpi itu bisa tersampaikan oleh sang raja bahwa takwilan mimpinya itu valid. Jadi di zaman Nabi Yusuf yang bisa takwil mimpi itu banyak. Bukan cuma Nabi Yusuf doang. Tetapi yang paling valid adalah takwilan Nabi Yusuf. Sama seperti Nabi Musa. Yang bisa sihir itu banyak, tapi Nabi Musa bisa memiliki mukjizat yang bukan sihir tapi lebih besar kemampuannya dari sihir. Makanya para ulama mengatakan takwilan mimpinya Nabi Yusuf adalah mukjizat, sebab lebih tinggi daripada takwil mimpi yang lain. Sebab saat raja bermimpi bahwa dirinya melihat ada sapi yang makan sapi lainnya, dan melihat ada
perkebunan yang yang kering, maka saat itu yang menakwilkan mimpi banyak, bukan hanya Nabi Yusuf. Tapi yang paling valid dari semua takwilan itu adalah takwilan Nabi Yusuf. Maka kesabaran Nabi Yusuf bukan hanya kesabaran fisik, tapi juga kesabaran kehilangan tempat dirinya bernaung. Bahkan Nabi Yusuf, para ulama menjelaskan bahwa ditinggalkan Nabi Yusuf dari negerinya itu adalah usia 10 tahun ke bawah. Bayangkan 10 tahun ke bawah. Anak berarti masih SD. Dan memang kenapa saudara-saudaranya itu enggak terlalu kenal kepada Nabi Yusuf, enggak nyadar kalau itu adalah saudaranya yang dahulu mereka ceburin ke dalam sumur, dikarenakan umumnya wajah dari usia 7, 8 itu berubah signifikan kalau sudah usia 20. Tapi kalau wajah dari usia 17 ke 30 nggak terlalu beda. Tapi kalau dari usia 8, 7, 6 langsung usia ke 20 berubahnya signifikan. Kalau bahasa Depoknya pangling. Ya enggak? Makanya mereka nggak sadar, oh ternyata ini Yusuf. Baru sadar tatkala Nabi Yusuf menceritakan kembali apa yang menjadi kisahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf menunggu timing. Jadi kesabaran dalam menunggu hal yang perlu disampaikan dan menunggu hal yang tidak perlu disampaikan. Jadi bagaimana Nabi Yusuf itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Nabi Yusuf nggak tergesa-gesa minta jalan pintas. Dan doa di antara orang yang selalu merasa dia butuh kesabaran, sebagaimana orang-orang pada saat di zaman Nabi SAW ada para sahabat yang mengatakan, ala tastansir lana, ala tad'ullah lana ya Rasulullah, seperti Khabbab mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah kau minta doa kepada Allah agar Allah menolong kita? Tidakkah kau minta doa kebaikan untuk kita? Nabi mengatakan, fa innakum qaumun tasta'jilun. Sungguhnya kalian adalah golongan yang terburu-buru. Maka berarti kesabaran itu tidak tergesa-gesa. Maka orang yang sabar dia nggak pengen buru-buru. Makanya hukum asal terburu-buru itu dari siapa? Dari syaitan. Kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Tidak perlu ada yang diburu-buru. Makanya saya berharap dalam hidup ini, hadirin hadirat sekalian, tidak perlu terburu-buru pada perkara yang memang tidak perlu berburu-buru. Berburu-buru itu pada 3 hal saja. Pertama, salat ketika sudah azan, mayit ketika sudah meninggal dunia maka segera diurusi tajhiz jenazahnya. Yang ketiga adalah wanita muslimah ketika dilamar oleh pria saleh, segera. Kemudian ada tambahan seperti para ulama mengatakan, yakni zakat ketika sudah mencapai haul dan nisabnya, dan haji ketika sudah mampu. Tapi pun haji pun itu para ulama mengatakan boleh alat tarakhi, boleh ditunda dulu, tapi lebih utama langsung. Nabi SAW kewajiban haji itu turun di tahun keberapa? 5. Tapi beliau haji tahun berapa? Tahun ke-10. Berarti beliau jeda 5 tahun. Jadi tidak langsung pun gak masalah, asal punya niat. Nah sekarang kita sama seperti kurang lebih sama seperti Rasulullah SAW. Haji plus antriannya 5-7 tahun juga. Meskipun ada tambahan sekarang jadi 9 tahun. Karena haji furoda semuanya daftar ke haji plus. Sudah tidak ada lagi haji furoda. Ya. Hadirin hadirat yang Allah SWT, sabar Nabi Yusuf juga adalah sabar yang tidak mengungkit sama sekali. Ketika Nabi Yusuf di depannya adalah saudara-saudaranya, sangat mampu sekali Nabi Yusuf untuk memaafkan sambil mengungkit. Sangat mampu sekali Nabi Yusuf untuk mengulang kembali ceritanya. Kalian gak tahu saya bisa sampai sini gara-gara kalian yang buang waktu itu. Kalian yang saya bisa sampai penjara. Saya bisa digoda oleh Imratul Aziz.
saya bisa mendapatkan posisi saya ketika saya di pasar dijual. Nabi Yusuf nggak cerita sama sekali. Nabi Yusuf hanya mengatakan, qala la tasriba alaikumul yaum. Hari ini kalian tidak ada dosa lagi. Artinya puncak kesabaran adalah ketika memori tentang kesalahan tidak kita berikan ruang lagi dalam kepala kita. Kalau masih kita berikan ruang untuk akhirnya kita ulang-ulang lagi, itu akan membuka dan merobek luka lama. Maka kesabaran yang indah adalah kesabaran yang bisa sampai tahap melupakan memori orang yang berbuat salah kepada kita. Meskipun berat, dan tidak semua orang bisa. Tapi demikianlah Nabi Yusuf, tidak mau mengulang. Karena yang berat bagi orang yang dizalimi, itu sebenarnya bukan lukanya. Coba ibu-ibu, misalkan ada, tapi ini bukan ibu-ibu di sini ya. Ada seorang ibu yang suaminya selingkuh sama pelakor. Misalkan yang sakit itu diselingkuhinnya, apa nginget-nginget wajah pelakornya? Sebenarnya kalau diselingkuhin, pada saat memang punya pilihan untuk berpisah, selesai. Tapi yang sakit itu adalah kita punya memori bersama-sama orang yang menzalimi kita ini. Keingat memori yang telah lama pernah segala hal dilakukan, dan memori itu terbayang lagi wajah pelakornya. Memorinya yang sakit kan, bukan sekedar diselingkuhinnya. Sama, kesakitan kita itu sebenarnya bukan pada dizalimi orangnya, tapi pada menyimpan wajah dan nama orang yang menzalimi kita di dalam hati kita, sehingga mengisi space kita yang terbatas. Itu yang membuat sakit berlebih dan penambah rasa sakit. Bila sekedar dilukai kemudian dilupakan, selesai. Makanya mengapa Nabi SAW tidak terlalu ingin orang itu beliau tidak terlalu ingin punya masalah dengan orang, tidak terlalu ingin dengar aib orang. Kata Nabi SAW, la yuballighuni ahadun an ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Tidak, jangan seorang pun di antara kalian mengabarkan berita tentang orang lain kepada diriku. Jadi beliau nggak pengen punya masalah sama orang. Karena untuk mendapatkan kelapangan hati dan kelapangan dada itu butuh legowo, sifat legowo. Dan sifat legowo ini yang menjadikan salah satu banyak di antara orang-orang yang berumur panjang secara kauniyah tentunya ya, itu karena sifat legowo. Tentu setelah taufik dari Allah dan izin dari Allah untuk hidup lebih lama. Tapi banyak orang-orang yang hidupnya bisa lebih lama karena punya sifat legowo. Anda bila datang ke daerah, misalkan ke Jogja, daerah Sleman, itu yang ngaji-ngaji, itu kakek-kakek, nenek-nenek, itu rata-rata umurnya bukan 60 lagi, udah 80, 85. Tapi ketika ditanya, kok bisa se-fresh ini, sebugar ini, bahkan naik sepeda mereka jalan. Karena apa? Gak ada beban, gak punya masalah sama A, sama B, sama C. Gak punya drama sama A, sama B, sama C. Kan yang bikin kita carut-marut dalam kehidupan itu kan karena drama-dramanya. Benar gak ibu-ibu? Dramanya. Drama di sekolah, drama sama ibu-ibu, teman-teman, sesama wali murid di sekolah, di rumah dan sebagainya. Maka inilah yang menjadikan banyak space di hati kita yang terbuang sia-sia. Hadirin rahmat Allah SWT, kesabaran Nabi Yusuf juga terlihat bagaimana Nabi Yusuf bisa kesabaran yang meliputi dirinya sambil berbahagia. Ketika Nabi Yusuf meletakkan ayah dan ibunya di atas singgasananya.
wa rafa'a abawayhi 'alal arsy, dan dia meletakkan ayah ibunya di atas singgasana. Wa kharru lahu sujada, kemudian anak-anaknya semua sujud, dan sujud saat itu adalah sujud ta'zim, bukan sujud li ta'bid, bukan. Dan para ulama mengatakan sujud itu pada saat itu diperbolehkan untuk penghormatan, bukan untuk ibadah. Sedangkan sekarang syariatnya umat Nabi Muhammad SAW baik untuk penghormatan maupun untuk ibadah tidak boleh kepada makhluk. Makanya Nabi ketika mengatakan, seandainya aku dapat memerintahkan istri sujud kepada suaminya, aku akan perintahkan. Nabi menggunakan kata seandainya. Lau kuntu amiran ahadan, artinya tidak sampai kejadian. Dan mereka kemudian sujud. Nabi Yusuf mengatakan, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahanda, inilah mimpi yang kemarin aku bicarakan. Bayangkan, mimpi Nabi Yusuf ini adalah mimpi 80 tahun yang lalu. Siapa yang bisa nginget mimpi setahun yang lalu? Siapa? Jangan ke setahun yang lalu. Mimpi sepekan kemarin sih kita lupa. Ya gak? Siapa yang bisa ingat mimpi sepekan kemarin? Perpisahan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub itu 80 tahun, 80 years. 80 tahun. Dan Nabi Yusuf masih bisa mengulang dialognya kepada ayahnya. Kata para ulama, Nabi Yusuf mengabadikan momen-momen dirinya curhat kepada ayah. Dan ini sebuah hal yang langka di zaman ini. Anak remaja cerita tentang mimpinya semalam kepada ayah, bukan ibu lagi, ayah. Orang biasanya, anak apalagi, menceritakan sesuatu hal yang remeh-temeh ke ayah itu jarang. Tapi ini remaja. Remaja itu adalah usia di mana anak jarang bercerita. Usia yang paling jarang anak bercerita itu adalah remaja. SMP itu udah mulai jarang. Dia lebih senang cerita di Roblox. Ceritanya di Minecraft. Ceritanya di game-gamenya. Ceritanya sama teman-temannya. Ceritanya di Discord. Dia nggak cerita ke bapak ibunya, sangat jarang. Makanya komunikasi tersulit dari orang tua kepada anak adalah komunikasi kepada anak remaja. Ini kesulitan orang tua hari ini. Dan ternyata Nabi Yusuf mau cerita kepada ayahnya. Dan dia ingat dan abadikan cerita itu sampai 80 tahun kemudian. 80 tahun kemudian. Inilah mimpi yang terwujudkan, wahai ayah. Bagaimana merindingnya kondisi demikian. Yang ketika Nabi Yusuf tidak menceritakan kepada dirinya, ketika menceritakan kepada siapapun kecuali ayahnya saja. Dan ayahnya mengatakan, la taqsus ru'yak. Jangan ceritakan mimpimu. Berarti mimpi itu hanya diketahui dari kalangan manusia hanya dua pihak. Betapa spesialnya mimpi itu. Informasi yang dapat mengetahui hanya 2 orang di atas muka bumi ini. Maksudnya apa? Berarti apa? Kadang hubungan seorang itu semakin spesial bila ada informasi-informasi eksklusif yang bisa 2 pihak yang mengetahuinya saja. Iya. Itulah mengapa saya tanya, amalan yang paling utama, amalan yang terlihat banyak orang atau amalan yang hanya diketahui oleh Allah? Amalan yang diketahui oleh Allah saja, ya. Maka kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amri salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang terempus sembunyi, maka lakukanlah. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wa in taf'alu, kalau kalian melakukan suatu hal min khairin fa innallaha bihi alim. Kalau kalian melakukan sebuah kebaikan yang tidak diketahui oleh orang, maka Allah yang mengetahui. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini tujuannya Allah mengatakan ini adalah untuk kita bersemangat mengerjakan amalan-amalan
sendirian yang hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Maksudnya apa? Allah pun ingin dispesialkan. Allah ingin informasi ibadah kita spesial, yang tahu cuman Allah. Paham? Karena kalau sudah ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam yang tahu, jadi spesial gak informasinya? Gak spesial lagi. Tapi bila hanya kita dengan Allah saja yang tahu informasi itu, informasi ibadah kita, berarti kita adalah someone special to him. Kita adalah sosok yang spesial di mata Allah Ta'ala. Karena informasi amalan kita hanya Allah yang tahu, orang tidak tahu. Dan inilah mengapa Nabi Yusuf menjadikan ayahnya sebagai sosok yang spesial dari dirinya, dan menceritakan dan Nabi Yusuf tidak menisbatkan kepada dirinya. Makanya Nabi Yusuf setelah itu mengatakan, qad ja'ala rabbi haqqa, Allah telah menjadikan ini nyata. Nabi Yusuf tidak menisbatkan kepada dirinya sama sekali bahwa ini bentuk Allah semua yang berkehendak atas apa yang dirinya lakukan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah kesabaran yang repetitif yang dilakukan. Maka para ulama mengatakan orang dapat dikatakan repetitif bila dirinya bisa naik level dalam hal kesabaran. Jadi sabar itu bertingkat-tingkat dan sabar itu ada levelnya. Sehingga seorang tidak dapat dikatakan sabar bila dia hanya punya satu level atau satu kesabaran. Maka tidak dikatakan sabur. Sama seperti syakur. Kenapa ada kata syakur dan sabur? Perlu mengatakan syakur itu syukurnya repetitif. Kalau syukurnya cuma sekali, makanya syakir. Kalau syukurnya berkali-kali, namanya syakur. Dan Allah mengatakan wa qalilum min ibadiya syakur. Sedikit hamba yang bisa bersyukur secara repetitif, dan sedikit hamba yang bisa bersabar secara repetitif. Dan kesabaran ini adalah sabar yang butuh latihan. Tidaklah orang bisa naik level kesabaran kecuali dia menampaki tahap level kesabaran yang ringan, naik. Makanya kata Nabi SAW, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ. Siapa yang belajar sabar, Allah akan buat dia sabar. Berarti kesabaran adalah sebuah kurikulum. Dia adalah sebuah SKS kehidupan. Dia adalah mata kuliah kehidupan. Dia adalah tools dalam life yang mana perlu dipelajari. Sebagaimana kita mempelajari matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, kimia, fisika, geografi. Dia pun butuh ada nama pelajaran berupa kesabaran. Nabi mengatakan siapa yang belajar sabar, maka Allah akan sabarkan. Dan perlu mengatakan berarti sabar itu tidak dinilai dari hasil, tapi dinilai dari effort. Sehingga ketika seseorang udah punya tabiat sabar, kemudian dia bersabar, pahalanya tidak akan sama dengan orang yang dari awal tabiatnya bukan penyabar, kemudian dia belajar sabar. Gak akan sama. Makanya para ulama mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu bisa 180 derajat menjadi orang yang penyabar setelah dirinya belajar sabar bertahun-tahun, selalu memperbaiki dirinya bertahun-tahun. Karena pernah ada momen di mana Abu Bakar tegas, Umar lembut. Pernah. Itu kan berarti hasil kesabaran selama bertahun-tahun beliau melatihnya. Perlu mengatakan kondisi di mana saat di zaman Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada banyak orang yang nggak bayar zakat. Saat itu ijtihadnya Abu Bakar, kita perangi mereka yang nggak bayar zakat. Kata Umar, jangan dulu, tunggu. Kita nggak bisa asal perangi aja mereka nih. Nah ini momen yang berbeda. Harusnya biasanya gimana? Umar perangi aja, harusnya kan gitu kata Umar harusnya. Tapi berbeda di momen ini.
Dan ternyata para ulama mengatakan inilah momen di mana Abu Bakar belajar ketegasan dan Umar belajar kesabaran. Artinya tabiat seorang bisa diubah dengan cara belajar. Gak ada namanya orang, saya mau wataknya begini Ustaz, mau diapain lagi? Gak ada. Semua bisa dibelajar. Tabiat, karakter, mental, itu bisa setelah taufik Allah melalui proses belajar. Dan memang ada kesabaran, ada sabar tabiat, ada kesabaran yang muktasab. Sabar sabrun tabi'i, sabrun muktasab. Sabar yang udah dari karakternya, emang keluarga sabar. Kalau sabar yang muktasab baru diperoleh setelah dia belajar dan banyak berdoa. Makanya di antara doa iftitah yang bisa menjadikan kita punya sifat sabar, akhlak baik. Gimana doanya? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Itu doa iftitah. Doa iftitah itu ada, sebagian ulama mengatakan 12, sebagian mengatakan 16. Jadi sangat banyak doa iftitah. Dan hendaknya kita ganti-ganti. Supaya apa? Supaya bacaan sholat kita nggak autopilot. Bacaan sholat autopilot itu autopilot. Jadi apa yang dibicarakan kadang-kadang nggak sinkron dengan kepala. Kepalanya kemana, bacaannya apa. Tapi kalau orang yang bacaannya ganti-ganti, dia akan fokus kepada bacaannya. Karena otak akan fokus kepada bacaan yang baru dia ucapkan. Berbeda dengan bacaan yang terlalu sering dia ucapkan, dia akan anggap ini sebagai sebuah template. Orang kalau sudah menganggap sebagai sebuah template, itu ya kalau bahasa sekarang aja, orang kalau ucapannya template, bosan. Coba perasaan Anda sebagai seorang pembeli. Ketika Anda mau nanya, mau pesan barang, dibalasnya pakai chatbot AI. Sama satu pembeli yang dibalasnya pakai langsung diketik atau bahkan ditelepon. Anda akan lebih perhatian kepada toko yang mana? Toko yang dibalas dengan ketikan, toko yang dibalas dengan effort, dibanding toko yang cuman ngebalas pakai chatbot AI yang itu otomatis, automation, WhatsApp automation. Nggak akan terlalu engage sama ini. Apalagi Allah SWT. Yang ini udah template, nggak ada effort dia bacaan salatnya. Yang satu butuh effort bacaan salatnya, karena dia butuh konsentrasi. Oh, kalau zuhur tadi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ad. Oh, sekarang Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Oh, maghrib nanti baca yang lain. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Isya nanti beda yang lain. Dia akan mikir doa iftitah apa selanjutnya. Oh, kalau ruku tadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nanti pada saat asar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bisa diganti-ganti, di mix. Dan ini yang buat kita akhirnya bisa khusyuk dalam ibadah. Karena kualitas khusyuk itu tergantung dari apa yang kita fahami, dari apa yang kita baca. Kata Nabi SAW, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta 'alaiha." Kalian tidak dapat pahala salat kecuali sebatas apa yang kalian fahami dari bacaan salat kalian yang kalian baca. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu, perlu menjelaskan, sabar itu bukan diam. Sabar itu sabara. Dalam bahasa Arab dia adalah fi'il. Fi'il dalam bahasa Inggris adalah verb. Verb dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Kata kerja. To. Passion. To be patient. Berarti menunjukkan bahwa apa? Sabar itu aktif, bukan pasif. Berarti seorang ketika sabar itu bukan diem. Sabar itu menerima takdir Allah
ridho terhadap keputusannya, dan menempuh sebab. Berarti kalau ada rumah kebakaran, ya Ustaz, saya mau sabar aja Ustaz. Rumahnya kebakar, tapi sabarnya diem. Nggak sabar, Anda keluar, Anda cari bantuan, Anda padamkan api dengan damkar. Maka sabar bukan pasif, sabar bergerak. Artinya sabar itu adalah aktivitas yang memastikan tidak ada kemaksiatan di dalamnya dalam setiap perjalanan musibah Anda. Itulah yang mengapa Nabi SAW menjadikan sabar ini bagian daripada pahala yang tidak ada batasnya. Kata Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas pahala orang sabar tanpa batas. Dan itulah mengapa puasa pun dibalasnya tanpa batas. Karena dalam puasa ada unsur kesabaran. Dan kesabaran juga adalah sifatnya ulul azmi, pemilik azam. Orang-orang yang di atas kesabaran atas level. Para nabi ada total 124.000. Yang menjadi rasul hanya 313. Yang umumnya dihafal oleh umat Islam 25. Dari sekian ratus ribu nabi yang dipilih ulul azmi, apa definisi ulul azmi? Nabi yang level sabarnya di atas rata-rata. Nabi yang level lihat sabarnya itu di atas rata-rata. Siapa aja sebutin? Nabi Nuh. Kedua, Nabi Ibrahim. Ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Saya dulu pada saat saya tahu pelajarannya di SD, cek, saya bertanya-tanya, kan waktu itu udah tahu bahwa Nabi Musa itu nonjok orang dan mati, gitu ya. Saya nanya dulu, saya ingat banget saya nanya ke guru, Ustadz, kok bisa Nabi Musa masuk Nabi yang sabarnya level tingkat tinggi? Kan dia bunuh orang dengan polosnya. Saya belum dapat jawaban ketika itu. Saya baru dapat jawaban ketika saya kuliah. Mengapa Nabi Ayub saja nggak masuk level ulul azmi, nggak masuk? Apalagi kita tahu Nabi Ayub itu sabarnya di atas rata-rata. Menahan rasa sakit 20 tahun, setelah 30 tahun sebelumnya beliau menjadi orang yang sangat sempurna dari segi fisik, harta, keluarga dan sebagainya. Bahkan manusia ketika dibangkitkan di surga itu sabarnya seperti sabar Ayub, tampannya seperti tampan Yusuf, tinggi dan postur tubuhnya seperti postur Adam. Sampai karakter sabarnya itu melekat pada sabarnya Ayub. Jadi puncak kesabaran, kategori sabarnya adalah Nabi Ayub. Tapi saya bertanya, kenapa Nabi Ayub nggak masuk, tapi Nabi Musa yang pernah nonjok orang masuk? Kenapa? Perlu menjelaskan yang menjadikan Nabi Musa bisa naik level ulul azmi karena pernah diuji melalui ujian ketika dirinya bersama Nabi Khidir. Di situ diuji kesabaran. Innaka la tastati'a ma'iya sabra. Sebelumnya kan kamu gak akan bisa sabar sama saya. Bayangkan Nabi Musa itu sebelumnya nabi yang dakwahnya ini bukan tingkat RT, RW, kelurahan, bukan. Dakwahnya tingkat imperium. Audiens dakwahnya adalah orang yang ngaku sebagai Tuhan. Kalau audiensnya cuma sekedar gak sholat, ini ngaku sebagai Tuhan. Dan yang ngaku sebagai Tuhan, kemudian kanan kirinya adalah orang-orang bengis, Haman, Korun. Dan di istana beliau dahulu pernah tinggal di sana. Kemudian Nabi Musa juga pernah diusir. Nabi Musa juga pernah tinggal 10 tahun di negeri antah berantah yang dia meninggalkan istananya
dan Nabi Musa di sana belajar kepada Syuaib, dikatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau nggak bisa sabar sama saya. Bayangin, ada orang paling jago dalam sebuah bidang, contoh deh dalam sepak bola. Siapa? Messi. Ada Messi datang. Siapa pemain Indonesia? Timnas, masa tuh nggak tahu? Bambang Pamungkas. Misalkan Rizky Ridho. Oke, Rizky Ridho. Saya nggak tahu mungkin orangnya yang mana ya. Yang saya tahu Bambang Pamungkas, main Persija. Lionel Messi mau belajar ke Rizky Ridho, belajar juggling. Sama Rizky Ridho, ente nggak begitu jago jugglingnya, sini anak ajarin. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa itu nggak ada yang di zaman tersebut, nggak ada yang lebih powerful ilmunya dibanding beliau. Karena beliau itu adalah orang yang sudah berada di puncak keilmuan. Makanya beliau minta kepada Allah, siapa saya bertemukan sama siapa. Maka ketika ada komentar dari gurunya bahwa kau nggak akan bisa sabar kalau belajar sama saya, itu berarti Nabi Musa melawan ego dirinya untuk mengcounter, tapi Nabi Musa tidak milih untuk counter. Nabi Musa milih bersabar. Namanya murid, ya berarti tidak bisa songong sama guru. Sebab air hanya akan mengalir ke tempat yang rendah. Air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Air selalu mengalir ke kekosongan-kosongan, daratan-daratan rendah. Itulah Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa mengatakan dalam ayatnya mimma alam dalam sebuah ayatnya Nabi Musa menjelaskan dalam surah Al-Kahfi, apakah kau hendak mengajarkanku hidayah yang telah Allah berikan kepada engkau, mimma ulimta rusyda. Para ulama menjelaskan, ada satu ulama menjelaskan ada 12 faedah dari satu ayat ini tentang adab bagaimana seorang murid minta izin ke guru. Jadi dia tidak mengatakan langsung tolong memberikan ilmu, saya ada orang yang sudah ini. Tapi Nabi Musa mengenyampingkan statusnya, mengenyampingkan posisinya yang dia sudah pernah berjumpa dengan Allah, diajak bicara oleh Allah, berdakwahnya audiensnya bukan kaleng-kaleng. Audiensnya Nabi Musa bukan anak SD, bukan cuman anak TK. Audiensnya adalah orang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Nabi Musa tidak sebutkan ini, tidak sebutkan pencapaiannya. Kalau bahasa sekarang, tidak sebutkan CV-nya. Punya CV yang mentereng, tidak disebutkan. Dan Nabi Musa minta izin di awalnya. Nabi Musa juga tidak menyombongkan diri dengan ilmu yang telah didapatkan. Saya sudah belajar ini, tolong ajarin saya yang ini yang belum saya aja tahu. Enggak. Adab. Dan inilah Nabi Musa dilatih kesabarannya. Ustaz, bukannya Nabi Musa waktu itu akhirnya nanya, gara-gara kan perintahnya kan rulesnya apa? Nggak boleh nanya. Rules belajar sama Nabi Khidir adalah nggak boleh nanya. Mau terapin di sini? Susah kalau terapin di sini ya. Belajar di Baitul Syakin nggak boleh nanya. Saat itu nggak boleh nanya, tapi akhirnya bisa nanya kan? Gara-gara anakku dibunuh. Dan para ulama menjelaskan bahwa pertanyaan Nabi Musa itu pun bukan termasuk dalam kategori pembangkangan. Itu pertanyaan lumrah, wajar sekali. Bila ada orang yang ngebunuh anak tiba-tiba nggak ditanya, wajar. Dan para ulama menjelaskan juga karena sense-nya Nabi Musa itu sense of justice, nggak betah ngelihat ada ketidakadilan di depan matanya. Makanya ketika Nabi Musa tadi nonjok suku Kipti, itu kan gara-gara dia ngeliat ketidakadilan. Begitu pula ketika dirinya pada saat berada di Madian, dia ngelihat wanita 2 orang lagi mengembala kambing, kok wanita kerja? Berarti ada masalah, berarti pria di kampung itu nggak kerja. Sampai menjadikan wanitanya kerja. Ngapain kerjanya ngangon kambing lagi? Harus di rumah harusnya.
Kemudian wanita ini kesulitan untuk ngambil air lagi di sumur. Ada sense of justice yang dilihat oleh Nabi Musa. Apalagi ketika ngelihat anak kecil, tadi udah ngelihat perahu dilobangin. Sekarang ngelihat anak kecil dibunuh. Maka wajar pertanyaan itu. Maka para ulama menjelaskan yang menjadikan Nabi Musa naik ke level dari sekedar Rasul biasa ke Rasulul Azmi adalah setelah dirinya berperjalanan belajar bersabar bersama Nabi Khidir. Kesabaran itu menaikkan level. Kesabaran selalu menaikkan kualitas. Kesabaran membuat orang berada di level yang berbeda. Kesabaran membuat orang bermain di laga yang berbeda. Sabar. Sebab Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang sabar. Dan daripada itu, mintalah kepada Allah kesabaran dan berharaplah agar kita dimasukkan melalui jalur kesabaran. Sebab memang dalam kehidupan modal utama setiap di antara kita untuk mengarungi berbagai macam warna-warni dalam kehidupan, dinamikanya, riuh rendahnya, lika-likunya adalah dengan banyak-banyak bersabar. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Walhamdulillah.